Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enteng Karyana, calon guru penggerak angkatan 7 di SDN 1 Kamarang, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar serta implementasinya di sekolah saya. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid dapat dimaknai dengan bahwa anak dapat memenuhi kebutuhannya dalam mendapatkan pendidikan. Pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center berupaya memfasilitasi seluruh aspek perkembangan anak secara optimal dengan menekankan kepada aspek-aspek pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan dan individualisasi pengalaman belajar melakukan kegiatan yang direncanakan oleh anak, sehingga anak senantiasa akan terasa nyaman dan bahagia. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun. Sejatinya, pendidik adalah menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pada kodrat alam, pendidik harus mampu mengenali kodrat alam anak agar mampu memberikan pendidik tuntunan yang sesuai dalam membentuk karakter anak dan menghasilkan pembelajaran yang merdeka dan menyenangkan. Bila melihat pada kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pendidikan harus mampu mengembangkan pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tentunya tidak dengan meninggalkan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan bangsa. Selanjutnya, pokok dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ada trilogi pendidikan. Jika mendengar Ki Hajar Dewantara, kita akan ingat dengan semboyannya, yaitu Ingar Sosung Tolodo, Ing Madya Mangun Kurso, dan Tutpuri Handayani. Ingar Sosung Tolodo dimaknai dengan di depan memberi teladan, yaitu peranan guru sangat besar memberi keteladanan kepada peserta didiknya. Pada Ing Madya Mangun Kurso, di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan diri seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didik tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, Tutpuri Handayani diartikan dari belakang memberi dorongan. Guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat, minat sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Implementasi di sekolah berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan bakat, minat, potensi yang dimiliki serta kebutuhan peserta didik melalui bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, pendidik melakukan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan menyenangkan bagi anak. Selanjutnya,
Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun, mengarahkan anak dalam pembelajaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai karakter yang baik dan berbudi pekerti, agar anak mencapai keselarasan hidup antar cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk melatih kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Dan melalui kegiatan pembiasaan karakter ini diharapkan agar anak-anak mendapatkan keteladanan, tuntunan, pembelajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah atau di kelas. Yang pertama, kurangnya pemahaman mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapat keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Yang kedua, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan di sekolah ditekankan pada aspek kecerdasan kognitif saja, tanpa melihat bahwa anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Yang terakhir, yaitu pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan perkembangan teknologi sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang baik. Lalu bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Yang pertama, sekolah menyelenggarakan pendidikan orang tua atau parenting, sehingga menyelaraskan pemikiran pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Yang kedua, warga sekolah mensepakati bersama dan kebutuhan anak dan potensi anak. Yang terakhir, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikian pemaparan demonstrasi konseptual implementasi di sekolah saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.